Selamat datang di Diklat MOOC Entrepreneurship bidang ketenagalistrikan. Kali ini, kita akan belajar topik pengantar ketenagalistrikan subtopik sistem tenaga listrik bagian yang kedua. Saudara, di video kali ini kita akan mempelajari sistem transmisi dan distribusi tegangan listrik ke konsumen. Tujuan belajarnya, saudara akan memahami bagaimana tegangan ditransmisikan dan didistribusikan dalam jaringan. Mari kita simak bersama. Energi listrik dari sistem pembangkit ditransmisikan melalui konstruksi bangunan yang kokoh, yaitu tower transmisi. Tower ini berfungsi untuk menyangga atau merentangkan konduktor penghantar yang disekat oleh isolator. Tower transmisi dipasang pada ketinggian dan jarak yang aman bagi manusia. Saluran udara tegangan tinggi dibedakan menjadi dua, yaitu saluran udara tegangan tinggi atau SUTT, dialiri tegangan sebesar 70 kV dan 150 kV. Kedua, saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET, dialiri tegangan sebesar 275 kV dan 500 kV. Di Indonesia, konstruksi SUTET hanya ada di Pulau Sumatera dan Jawa. Konstruksi jaringan transmisi terbuat dari bahan baja. Ada dua jenis saluran transmisi, yaitu transmisi dengan jalur udara dan transmisi dengan kabel tanah. Transmisi dengan kabel tanah atau SKTT, dipasang di perkotaan, dengan beberapa pertimbangan, misalnya, sulit mendapatkan tanah untuk tapak tower, untuk segi keamanan dan untuk estetika tata kota. Transmisi saluran udara, menyalurkan energi listrik melalui kawat-kawat yang digantung pada isolator di antara tower transmisi. Menurut bentuk konstruksinya, tower transmisi ada beberapa jenis, yaitu lattice tower, tubular steel, concrete pool, dan wood pool. Jenis-jenis tower transmisi berdasarkan konstruksinya ada 7 macam, yaitu tower suspension. Disebut tower penyangga, fungsinya untuk memikul beban konduktor dan konduktor tidak terpotong. 2. Tower tension, yaitu tower penyangga, dengan ciri-ciri konduktor diputus kemudian disambung dengan jumper. 3. Dead end tower, adalah tower terakhir yang paling dekat dengan gardu induk, dan umumnya memiliki sudut belokan yang besar. Yang keempat, gantry tower, merupakan sebuah tower dengan bentuk portal sebagai persilangan dua saluran transmisi. Tower ini berada di bawah saluran transmisi existing. 5. Combined tower, tower ini digunakan untuk dua jenis saluran transmisi dengan tegangan operasi yang berbeda. 6. Transposition tower, merupakan tower tension yang berfungsi sebagai tempat untuk perubahan posisi kawat fasa dalam perbaikan impedansi transmisi. 7. Section tower, tower ini sebagai tiang penyekat yang berada di antara beberapa tower penyangga dengan tower penyangga lainnya. Umumnya, tower section memiliki sudut belokan yang relatif kecil. Ini adalah jaringan SUTT 150 kV dengan jumlah jaringan 4 buah, yaitu LAN 1, LAN 2, LAN 3 dan ground wire. Untuk mengisolasi tegangan listrik antara kawat penghantar dengan tiang, dipasang tiring isolator. Semakin tinggi tegangan, maka semakin banyak jumlah pin isolatornya. Satu pin isolator digunakan untuk mengisolasi tegangan sekitar 15 kV. Jadi, untuk tegangan 150 kV, jumlah piring isolatornya ada 10 buah. Mari belajar tentang jaringan distribusi. Jaringan distribusi adalah jaringan yang menyalurkan tegangan listrik dari jaringan transmisi ke konsumen. Tegangan SUTT diturunkan terlebih dahulu menggunakan trafo distribusi. Jaringan distribusi listrik dibagi menjadi dua, yaitu jaringan distribusi primer dan jaringan distribusi sekunder. Setelah melewati jaringan distribusi sekunder, listrik telah bertegangan 220 volt, berdasarkan sambungan fasa ke netral, atau bertegangan 380 volt berdasarkan sambungan fasa ke fasa. Tegangan 220 volt dan 380 volt pada sisi sekunder inilah yang diterima oleh pelanggan. Sekian topik sistem transmisi dan distribusi tenaga listrik, dan sampai jumpa pada video berikutnya.